Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan kita masih dipertemukan dan bersekutu pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah ibadah Minggu Advent kedua pada pagi hari ini kita awali masuk dalam suasana panggilan beribadah dengan ungkapan syukur kepada Tuhan secara litani. Jemaat yang terkasih, marilah kita memasuki Minggu Advent yang kedua ini dengan litani Mazmur. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Orang yang mengenal nama-Mu dan percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama-sama kita akan menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 4, Angkatlah Hatimu kepada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan, mari kawan ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak sorak haleluya, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang maha kudus, mari kawan ajak teman bernyanyi terus. Marilah kita memasuki ibadah Minggu Advent kedua ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang senantiasa setia dalam mengasihi umat-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Terpujilah nama Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Amin. Salam damai sejahtera bagi saudara. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus berkenan menyertai saudara. Kini dan selamanya. Silakan untuk duduk. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, memasuki Minggu Advent kedua, kita diundang untuk mempersiapkan diri dan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup di dalam pertobatan. Seperti pada masanya Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, kini kita juga patut mengingatkan orang-orang di sekitar kita dengan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati, marilah kita memasuki suasana pengakuan dosa. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datanglah kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan yang esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru. Benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimanakah kebijaksanaan jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Marilah kita berdoa untuk pengakuan dosa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami kenal dalam diri Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan puji syukur dan terima kasih oleh karena Tuhan telah memberikan firman yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami, mengingatkan kami agar kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Tetapi Tuhan, karena kelemahan kami kekurangan kami mungkin tidak akan bisa melakukan ini dengan baik kalau tidak Tuhan tuntun dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami mohon dengan kerendahan hati, biarlah Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus memimpin kami, mengarahkan kami untuk melakukan firman-Mu ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Doa ini kami panjatkan berlandaskan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati menebus dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Marilah kita menyanyikan pengakuan dosa dari NKB 12. Oh Tuhan, Kau datang ke dunia. Saudara, terimalah berita anugerah pagi ini. Berbahagialah setiap orang yang tidak mengeraskan hati dalam dosa, namun mau membuka diri pada rahmat Allah dan menerima sentuhan kasih-Nya.
Untuk itu dengarkanlah firman-Nya di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus, pasal yang pertama ayat 7 sampai 8. Saksian firman Tuhan berbunyi demikian. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Melalui pengampunannya kita dipersatukan oleh Tuhan untuk hidup dalam pembaruan. Oleh karena itu, biarlah kedamaian Tuhan menolong kita untuk hidup berdamai dengan sesama. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Mari kita berdoa. Di dalam segala kelemahan yang kami punya, kami mohon pertolongan Tuhan, menguatkan dan memampukan kami untuk merenungkan sabda firman-Mu. Setelah hari-hari yang lalu kami menghayati kehidupan bersama-Mu Tuhan dalam segala aktivitas. Oleh karena itu, urapi kami dengan Roh Kudus dan hamba Tuhan yang Tuhan utus untuk menghantarkan firman Tuhan di pagi hari ini, supaya dapat membangun kehidupan kami bersama. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan sabda firman Tuhan dari salah satu rangkaian leksionari yang terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus, pada pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 8, yang demikian kesaksian firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah
dan memeliharanya. Maranatha. Terpujilah Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam. Ternyata sudah lama kita tidak bertemu. Sudah sekian bulan. Bahkan hampir 1 tahun ya. Karena masa pandemi ini ada di dalam kehidupan kita. Terus pundi kabaripun Bapak Ibu? Sehat-sehat? Ya. Terpaksa kita dibatasi di dalam ibadah untuk kali ini, dan dalam masa-masa pandemi ini memang seharusnya demikian. Dan nantinya Natalan juga tidak akan semeriah mungkin di tahun-tahun yang lalu, bahkan mungkin juga tanpa kehadiran kekasih-kekasih kita yang dari jauh. Mungkin anak-anak kita, saudara kita yang bisa kumpul seperti tahun-tahun yang lalu. Namun apakah itu menyurutkan panjenengan untuk mempersiapkan perayaan Natal? Siapa yang sudah menghias pohon Natal? Sudah semua? Ayo, siapa yang belum? Ya, ada berbagai macam, mungkin juga belum kober ya untuk menghias pohon Natal ya, dan berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita. Nah, saya ini kurang jelas ya, karena saya ambil yang kecil itu dari HP. Ada sebuah pohon Natal yang dihias agak unik Bapak Ibu. Apa tuh hiasannya? Ada masker, kemudian ada kaos tangan, kemudian ada wipol juga tuh. Terus ada apa lagi tuh sana? Nah, kalau Bapak Ibu melihat adanya suatu hiasan pohon Natal seperti itu, apa yang tergambarkan dalam benak Bapak dan Ibu? Kelucuannya aneh ya, nggak pernah ada, baru mungkin tahun ini ada yang membuat hiasan Natal ya, pernak-pernik Natal itu dari masker, kemudian dari kaos tangan, kemudian wipol dan lain sebagainya. Tapi tidak dihias seperti ini loh. Ya. Di sana tergambar ada masalah apa Bapak Ibu? Ada masalah apa di sana? Ketika kita menghayati tentang hampir setahun ini adanya COVID-19. Apa yang tergambar di sana? Masalah apa yang ada di sana? Pernah dari Bapak Ibu yang saudaranya di-COVID-kan?
Tidak COVID, di-COVID-kan. Ada? Kemudian mungkin karena keterpepetannya, akhirnya dia itu ya ambil barang milik orang lain untuk menyambung hidup. Ada pemutusan kerja mungkin, kemudian ekonominya gonjang-ganjing sehingga rentan adanya persinggungan suami istri terus cekcok. Ada? Oke. Kalau kita melihat di situ ada berbagai macam masalah, Bapak Ibu. Mungkin ada masalah moral, ya. Mungkin ada masalah ekonomi, mungkin ada masalah rumah tangga. Siapa yang jadi guru di rumahnya bagi anak-anaknya? Mungkin eyang harus jadi guru ya. Saya itu jadi guru untuk 3 anak saya, Bapak Ibu. Bingung itu. Sana minta, ini gimana Pak? Ini gimana Pak? Ini gimana Pak? Nah, saya sendiri harus kuliah. Jadi pikiran begitu dipacu sedemikian rupa yang sebelumnya belum pernah saya alami seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin berhadapan dengan masalah kesehatan, ya, karena kita rentan sehingga kita tidak bisa beraktivitas seperti sedia kala. Masalah kebijakan, mungkin masalah agama yang harusnya kita boleh untuk ibadah rumah tetapi dilarang oleh tetangga kanan kiri, ya. Mungkin masalah empati, kita kurang empati kepada saudara-saudara yang lain, atau mungkin masalah simpati juga, kita kurang simpati dengan mereka-mereka yang mungkin sebagai orang yang kena dampaknya, kita meneng wae, diem saja, dan berbagai macam permasalahan di sana. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat itu ketika Yohanes Pembaptis itu ada di dalam suatu konteks keberadaan dirinya, mungkin dirinya itu menghadapi masalah yang hampir sama dengan sekarang yang kita hadapi, tapi mungkin berbeda konteks pada saat itu. Yohanes Pembaptis memperhatikan adanya suatu kondisi atau disposisi umat Allah yang pada waktu itu begitu rapuh, rapuh banget, dan itu perlu ditata. Tapi mungkin sekarang ini karena COVID-19 ini, kondisi kita secara moral, rohani mungkin ya rapuh. Mempertanyakan, Gusti kok rampung-rampung dong, kok nggak selesai-selesai toh, keluargaku sakit, bahkan mungkin ada dari bapak ibu yang harus kehilangan saudaranya, berpulang ke rumah Tuhan karena COVID-19. Ada keputusasaan, ada berbagai macam hati yang berkecamuk di sana. Perlu ditata, perlu kemudian dipernahke ya sama Yohanes Pembaptis pada saat itu. Begitu rapuhnya orang-orang pada saat itu. Oleh karena itu Yohanes Pembaptis kemudian datang dan mewartakan baptisan tobat untuk menghapuskan dosa. Karena ada masalah moral di situ, karena ada masalah rohani yang sudah parah di sana. Yohanes datang untuk mengadakan baptisan pertobatan. Nah, kalau di dalam bahasa Yunaninya pertobatan itu metanoia, berarti mengubah haluan.
mengubah disposisi rohani yang rapuh menjadi kuat, yang lemah menjadi dikuatkan kembali. Itu keinginan dari Yohanes Pembaptis, dan bukan hanya Yohanes Pembaptis, tapi Tuhan Allah sendiri yang mengutus dia untuk memperbarui, menguatkan kembali kerapuhan umat pada saat itu. Yang dituju adalah disposisi rohani yang kuat, supaya orang itu kuat, ya, orang gonjang-ganjing uripe, yang bisa menjadi kondisi yang menopang pertumbuhan iman seorang untuk lebih baik, dengan lebih baik. Karena dengan dikuatkannya rohani, kita masih punya harapan. Mungkin kalau kita itu sudah lemah secara ekonomi, tapi rohaninya juga kena, ya sudah, nggak ada pengharapan, nggak ada greget lagi untuk bangkit. Makanya kalau orang itu sudah kena dalam jasmaninya, tubuhnya, tapi lambat laun kemudian dia tidak menyadari bahwa rohaninya juga kena, ya sudah, dia akan gampang untuk putus asa dan tidak ada kekuatan untuk bangkit. Maka betul ketika sabda Tuhan mengatakan hati gembira itu adalah obat. Karena di dalam kesehatan rohani ini orang bisa kembali bangkit. Dan ini tugas dari Yohanes pada saat itu, untuk kembali menguatkan disposisi rohani mereka. Nah, Yohanes Pembaptis menghayati panggilannya lewat Maleaki dan juga Yesaya. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, di Maleaki 3 ayat 1, peran dirinya sebagai utusan pembawa kabar baik itu mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Karena tanpa dipersiapkan, tanpa dikuatkan secara rohaninya, orang tidak mampu menerima Yesus sebagai juru selamat, karena kedatangannya itu berbeda dengan kedatangan yang digambarkan orang pada saat itu, dengan bala tentara yang besar, dengan kekuatan yang besar. Kalau tidak dipersiapkan, nggak bisa, harus dipersiapkan. Secara harfiah tampil di padang gurun Yudea untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangannya dan meluruskan jalan untuk menyambut kedatangannya. Di dalam Yesaya 40 ayatnya yang ketiga. Paling tidak inilah yang menjadi tanggung jawab Yohanes. Dari kitab Maleaki dan Yesaya, kemudian dia datang di padang gurun untuk mewartakan kabar pertobatan. Saudara, kalau kita melihat yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu unik. Orang umum, tidak seperti biasanya, unik dia. Kenapa? Seluruh hidupnya itu menggambarkan suatu keadaan protes terhadap situasi dan kondisi saat itu. Tempat tinggalnya, dia memilih di mana? Padang gurun. Dia memilih padang gurun. Padang gurunnya di mana? Itu di antara pusat Yudea dan Laut Mati. Terletak salah satu padang gurun yang paling mengerikan di dunia, yaitu padang gurun Batu Kapur. Padang gurun itu tampak bengkok dan penuh dengan tikungan, berkilau di tengah panas terik. Batu karangnya panas, dan ketika diinjak bisa melepuh kaki-kaki kita dan membuat lubang di kaki kita. Seakan-akan ada tungku di telapak kaki. Dan padang gurun ini membentang di Laut Mati, kemudian menurun ke pesisir pantai.
unik tempatnya, dan itu yang dipilih oleh Yohanes. Kok Yohanes? Ya betul, Yohanes Pembaptis. Padahal dia anak siapa, Bapak Ibu? Yohanes Pembaptis anak siapa? Anaknya Bapak Ibu ya, betul. Anaknya Imam Zakaria. Imam Zakaria itu imam bait Allah, dan harusnya dia tinggal di tempat itu, di bait Allah. Enak, ada fasilitas. Tidak seperti ada di padang gurun. Nah, ketika dia mengambil padang gurun, itu berarti ada kritikan sosial, sebuah protes. Dia mengambil suatu tempat sing aneh-aneh, dan itu melambangkan kondisi dan situasi yang sebenarnya. Lalu pakaiannya apa? Dia tidak memakai baju efod seperti anak-anak imam yang lain, tetapi yang dipakainya adalah jubah yang dari bulu unta, dan kemudian melingkar di pinggangnya itu ikat pinggang yang dari kulit. Ya, aneh. Tetapi apa yang dipakainya adalah sesuatu yang menggambarkan, melambangkan suatu kesederhanaan, jauh dari sebuah kemewahan, jauh dari sebuah kenyamanan. Dan itu yang dipakai oleh Yohanes untuk menggambarkan suatu protes. Ya. Justru di dalam keadaan seperti ini, di dalam keterbatasan dia, kesederhanaan dia, ada suatu hubungan secara khusus yang dia hayati bersama dengan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Yohanes. Dan makanan apa yang dimakannya? Belalang dan madu hutan. Dua kata itu masing-masing mengandung dua arti. Belalang itu barangkali merupakan binatang yang diperbolehkan dalam hukum untuk dimakan. Ya. Tetapi bisa jadi juga sejenis kacang-kacangan, buncis ya, atau karop ya, yang merupakan makanan orang yang paling miskin. Bukan makanan enak ya, tetapi makanan untuk orang-orang miskin. Ya. Dan juga madu hutan yang liar. Ini semua juga menggambarkan tentang kesederhanaan, keterbatasan, dan itu yang diambil oleh Yohanes Pembaptis. Ya. Jadi apa yang dipakainya ketika dia hidup, ketika dia mewujud nyatakan kehidupannya, itu menggambarkan sebuah kritikan, protes terhadap suasana dan keadaan, yang seluruh hidupnya merupakan penghayatan peran sebagai pembuka jalan bagi kedatangan Tuhan. Maka dia mengatakan, karena dia berperan untuk membuka jalan, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripada aku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Dia menyadari sebagai utusan tidak seperti yang mengutus. Dia harus lebih rendah. Dia harus rekoso mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, itulah pertobatan yang disuruhkan oleh Yohanes Pembaptis. Tentunya ini harus menjadi respon kita juga dalam minggu-minggu Advent ini. Kita juga diajak untuk mempersiapkan jalan baginya, mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus Kristus. Mempersiapkan jalan baginya itu berarti kita harus mengubah disposisi rohani, kondisi rohani kita yang mungkin saat ini rapuh, itu menjadi disposisi kondisi rohani yang kuat, apalagi di masa-masa pandemi ini.
Banyak sekali kekasih-kekasih kita, termasuk kita, yang rapuh, tidak hanya jasmani tetapi juga rohani, bisa menyentuh kerohanian kita, dan itu harus dikuatkan. Lalu apa kiranya yang menunjukkan disposisi rohani yang kuat? Dalam masa pandemi ini, mungkin kita harus tetap kuat. Kita harus tetap bertahan, yakin akan penyertaan Tuhan. Namun, ya ini, tetap berusaha menjaga kondisi diri, keluarga, dan segala aktivitas hidup. Karena pandemi ini belum berakhir, Bapak Ibu. Kedepannya seperti apa? Mungkin lebih parah, atau mungkin mereda, kita juga tidak tahu. Tapi kalau melihat ininya, fluktuasinya, kayaknya akan semakin ya. Tetapi jangan kita lalu khawatir, jangan kita lalu tanpa ada suatu pengharapan, karena itu juga akan merugikan diri kita. Imun kita akan menjadi turun. Juga di dalam kesulitan hidup di masa pandemi ini, jangan sampai kerohanian kita akhirnya terluka dan menjadi masalah, sehingga kita bisa berbuat jahat, korupsi, menindas orang-orang lemah, tidak jatahnya diambil, berbuat curang. Ini banyak terjadi, ya, baik di lingkungan pemerintah ataupun lembaga-lembaga sosial. Banyak terjadi kecurangan-kecurangan yang seperti itu, dan itu memprihatinkan. Ya, bahkan anak-anak Tuhan juga melakukan hal yang sama, karena sudah tidak tahan dengan kondisi ini, tidak kuat menghadapi persoalan hidup yang sedemikian menghimpit dirinya, sehingga dia ya wis lah rapopo. Ya akhirnya zaman ini memang zaman edan, nek ora edan ya ora keduman. Maka janganlah kita sebagai orang percaya kemudian kompromi terhadap bujukan-bujukan yang mengingkari kesetiaan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Jangan sampai jatuh moral kita hanya untuk hal-hal yang sepele, duniawi saja. Ini yang dikritik oleh Yohanes Pembaptis. Maka dirinya itu memperlihatkan kritikan yang begitu tajam. Hidupnya pun itu tidak di bait Allah, tetapi dia mengambil jalan tersendiri. Sebagai bukti bahwa dia betul-betul serius. Dan yang terjadi apa? Bukannya dia itu dianggap orang gila, bukannya dia itu dianggap orang yang aneh. Enggak. Di dalam ayat kita nyata banyak orang yang datang kepada Yohanes minta untuk dibaptis dan dia bertobat. Berarti apa? Jalan hidup yang bertentangan dengan arus yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini ternyata ada suatu buah. Dia bertahan dengan keadaan walaupun orang lain tidak ada yang melakukan. Tetapi justru itulah yang membuat orang lalu terpanggil, penasaran, dan akhirnya ikut jalan yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, kalau kita ada dalam situasi dan kondisi pandemi seperti ini, apakah kita juga akan ikut-ikut berkompromi dengan kejahatan? Ikut-ikut melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Masa Advent adalah masa bagi kita untuk merenungkan kembali jalan kehidupan kita yang sudah Tuhan berikan atas kita. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tuhan berkati. Amin.
marilah bersama-sama dengan umat tebusan Tuhan Yesus di dunia, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita dua pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghadapkan yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita hadap Tuhan di dalam doa. Bapa, sungguh berat tantangan yang harus kami hadapi. Dalam masa-masa pandemi ini, Engkau memperhadapkan kami terhadap segala aspek kehidupan. Seperti halnya Yohanes Pembaptis yang melihat suatu disposisi rohani pada saat itu. Demikian pula kami merasakan hal yang sama di saat ini, walaupun di dalam konteks dan kondisi yang berbeda. Oleh karena itu Tuhan, mohon berkat dan kekuatan-Mu, supaya kami kuat dan tahan menghadapi segala persoalan kehidupan yang datang bertubi-tubi di dalam kehidupan ini. Namun perbolehkan kami untuk mengungkapkan rasa syukur kepada kekasih-kekasih kami yang telah Engkau berikan berkat umur yang panjang, kiprah kehidupan sesuai dengan rencana Tuhan, baik ulang tahunnya maupun ulang tahun pernikahannya. Berkati kekasih-kekasih kami ini untuk juga dapat memaknai hidup pemberian Tuhan walaupun di dalam situasi dan kondisi yang kurang baik, situasi dan kondisi yang sulit. Tetapi kami meyakini di sanalah banyak pembelajaran yang Engkau berikan atas kehidupan kami. Berikan kami kuat sehingga kami dapat mengungkapkan rasa syukur di dalam segala perkara hidup. Bangkitkan semangat kekasih-kekasih kami. Berikan kekuatan dan pengharapan ketika kekasih kami dalam keadaan sakit secara fisik. Seperti Ibu Tiwi Widiarto, Bapak Andi dan istrinya, bahkan keluarganya, Bapak Tri Sudarmono, kekasih-kekasih kami ini Tuhan, rentan terhadap penyakit. Namun kekasih-kekasih kami ini juga mempunyai pengharapan yang kuat kepada Kristus Tuhan. Dan biarlah kerohaniannya menjadikan sumber energi dan kekuatan dirinya untuk tetap berpengharapan pada Tuhan Yesus Kristus dan menjadi kekuatan penyembuh di dalam menghadapi sakit fisik yang diderita. Dan juga kekasih kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Biarlah GKJ Jongrangan jadi alat bagi nama Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan yang ada, di dalam keterbatasan-keterbatasan yang dipunyai di masa-masa pandemi ini, dapat berkreasi, dapat berkreatif untuk menjadi pelayan-pelayan yang terbaik,
sehingga menjadi sumber-sumber kekuatan bagi kekasih-kekasih kami untuk kembali berharap dan bangkit dari keterpurukannya, bahkan menjadi alat bagi sesamanya. Karena kekasih-kekasih kami Tuhan jadikan kuat, Tuhan jadikan sebagai penolong bagi sesamanya. Oleh karena itu berkati majelis gereja, pendeta konsulen, pengurus-pengurus komisi dan wilayah, dan juga jemaat secara keseluruhan. Bentengi mereka dengan tangan kasih-Mu Tuhan, sehingga kekasih kami mendapatkan kekuatan yang daripadamu. Jangan sampai penghayatan kasih Tuhan di dalam masa-masa Advent, bahkan perayaan Natal, mengurangi sukacita mereka dengan mungkin ketidakhadiran putra-putri, cucu, anggota keluarga di rumah mereka masing-masing. Namun mereka meyakini tangan Tuhan yang kaya dengan didikan, Tuhan yang kaya dengan segala sesuatu akan mencurahkan berkat-berkat pada kekasih-kekasihnya yang tidak dapat berkumpul mungkin di tahun ini. Bapa, berikan kebijaksanaan kepada pemerintah daerah sampai pusat di dalam mewujud nyatakan pelayanannya, apalagi di dalam masa pemilihan pilkada saat ini. Mampukan mereka untuk bijaksana mensikapi segala sesuatunya, sehingga di dalam masa-masa COVID-19 ini tidak menjadi klaster-klaster yang baru. Namun kami dapat mensikapi itu semua dengan arif dan bijaksana, sehingga terbebas dari segala penyakit. Bapa, apa yang kami rasa, apa yang kami pinta, Tuhan Maha mengetahui situasi dan kondisi kehidupan kami. Kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Dikuduskanlah namamu.
Jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan yang Ia nyatakan dalam sepanjang kehidupan kita hari lepas hari. Marilah kita mengaturkan persembahan dengan penuh ketulusan dan sukacita, sambil mengingat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang pertama dan 2 yang demikian bunyinya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi nyanyian dari Hitung Pujian 150 bait yang pertama. Marilah membawa kurban persembahan. Dimohon jemaat berdiri. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, saat ini kami mengumpulkan persembahan sebagai syukur atas keselamatan yang Engkau berikan. Kami menyadari bahwa persembahan ini tidak sebanding dengan hidup yang Kau kurbankan di kayu salib. Kami akan selalu mengasihi-Mu dengan meneruskan cinta kasih dan damai sejahtera-Mu kepada semua orang seperti yang Kau ajarkan. Pimpinlah kami ya Kristus, agar rela berkorban demi menghidupkan banyak orang sebagaimana yang telah Allah lakukan atas kehidupan kami. Amin. Saudara yang terkasih, mari sebarkan, mari wartakan berita Injil dengan kerendahan hati. Biarlah hidup kita senantiasa memuliakan nama Tuhan yang memberikan rahmat ilahi bagi kehidupan ini. Sudah
yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yesus pencipta dunia.